Oke, halo guys, ketemu lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul The Rebound yang rilis pada tahun 2009. Film ini menceritakan tentang sebuah percintaan beda usia. Sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tahu ya kalau video ini mengandung spoiler. Buat kalian yang gak suka sama spoiler boleh close ya. Tapi buat kalian yang mau tahu lebih lanjut alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau channel ini upload video baru. Oke, film ini diawali dari seorang ibu rumah tangga yang bernama Sandy. Suatu ketika saat Sandy membuka laptop suaminya, betapa dia terkejut saat melihat video suaminya yang lagi enak-enak sama cewek lain. Karena suaminya selingkuh, Sandy meminta untuk bercerai dan pindah bersama anak-anaknya ke New York. Di sana, Sandy harus mencari nafkah sendiri untuk anak-anaknya dan menghadapi masalah-masalah sosial yang juga dihadapi oleh anak-anaknya di sana. Sandy akhirnya melamar pekerjaan di sebuah kantor penyiaran dan dia dengan mudah diterima kerja di situ. Jadi Wonder Woman pokoknya ya. Lalu Sandy pergi ke sebuah coffee shop untuk menanyakan tentang apartemen sewaan. Di situ ada cowok bernama Aaron yang bekerja sebagai barista. Misal teman Aaron memberitahukan tentang apartemen tersebut dan dia juga memberitahukan kalau Aaron bisa membantu mengurus anak-anak. Wah, kode-kode nih. Terlihat Sandy yang lagi jalan sama teman lamanya yang bernama Daphne. Dia menyuruh Sandy untuk berkencan dengan cowok yang dia kenal agar cepat melupakan suaminya itu. Selain menjadi barista, Aaron juga bekerja di Pusat Wanita yang merupakan lembaga untuk pemberian edukasi pada wanita dalam menghadapi kerasnya kota New York. Dia bukan menjadi konselor atau pembimbing, tapi hanya menjadi badut pemuas amarah para wanita-wanita di situ. Saat diminta sebagai relawan untuk meluapkan amarahnya, Sandy langsung bergegas melakukannya. Karena memang dia lagi marah banget sama suaminya. Hati-hati ya guys, cewek kalau marah itu bahaya loh. Keesokan harinya, Sandy menemui Aaron di coffee shop untuk meminta maaf atas kejadian kemarin. Dan meminta Aaron untuk menjaga anak-anaknya karena Sandy mau kencan. Hari pertama Aaron mengasuh anak-anak itu terlihat baik-baik saja. Sampai kedua anak-anak itu hendak tidur, Frankie Junior mengeluh mau muntah dan digoda oleh kakaknya yang akhirnya Frankie muntah di situ. Pekerjaan berat nih. Scene berpindah pada Sandy yang lagi kencan sama laki-laki yang dikenalkan oleh temannya. Saat laki-laki itu tahu kalau Sandy ini seorang janda, sepertinya dia bermaksud buruk kepada Sandy. Terlihat ketika lagi di taksi, laki-laki itu mencoba untuk merayu-rayu Sandy. Sandy yang marah akhirnya turun dari taksi tersebut. Emang bener-bener ya, laki-laki nggak bisa lihat yang bagus-bagus. Maunya langsung sikat-sikat aja. Sandy masih terlihat sangat kesal saat dirinya sudah pulang ke apartemen. Aaron yang sudah selesai bekerja di situ hendak berpamitan untuk pulang. Di situ Sandy menyuruh Aaron untuk menjaga anak-anaknya di kemudian hari. Keesokan harinya saat Aaron lagi bekerja di coffee shop, tiba-tiba kedua anak Sandy datang dan ngomong kalau ibu mereka meninggal. Terkejut mendengar hal tersebut, Aaron langsung pergi ke apartemen. Sampai di sana, ternyata Sandy hanya mabuk berat. Akhirnya karena anak-anaknya sudah terlambat ke sekolah, Sandy menyuruh Aaron untuk mengantar dan menjemput anak-anaknya di sekolah. Kemudian terlihat mereka yang lagi makan bersama dan juga merayakan atas kenaikan jabatan Sandy di tempat kerjanya. Sambil ngobrol-ngobrol, ternyata Aaron juga sudah menjadi duda di usia yang masih muda yaitu 24 tahun. Wow, duda keren nih. Di situ Sandy terlihat kaget. Aaron juga ngomong kalau dia belum bisa bercerai secara resmi karena jika dia bercerai secara resmi, mantan istrinya akan kehilangan hak kewarganegaraannya di New York. Lalu Sandy menyuruh Aaron untuk menjaga anak-anaknya secara penuh. Aaron pun mengiyainya. Walaupun sebenarnya orang tua Aaron tidak setuju. Seiring berjalannya waktu, Aaron terlihat lebih menikmati pekerjaannya sebagai babysitter daripada bekerja di perkantoran. Scene berpindah pada Sandy yang lagi makan malam bersama Daphne dan dua orang pria.
Tapi Sandy menolak dan memilih untuk pulang. Sampainya di rumah, ternyata Aaron telah membuatkan dia makan malam. Sebagai rasa terima kasih, Sandy memberikan 2 tiket nonton tinju dan Aaron mengajaknya untuk nonton bareng. Saat menonton tinju, terlihat mereka berdua sangat senang di sana. Tapi tiba-tiba Aaron tertimpa salah satu petinju yang keluar dari arena. Karena kejadian itu, Sandy meminta Aaron untuk istirahat di rumahnya. Ketika itu juga anak-anak Sandy datang bersama ayah mereka. Lalu Aaron membawa anak-anak itu masuk ke dalam. Di situ terjadi pertengkaran antara Sandy dan mantan suaminya itu. Aaron mencoba membantu Sandy dengan mengingatkan Sandy akan kata-kata jahat untuk mantan suaminya. Akhirnya mantan suami Sandy pergi. Sandy pun mengajak Aaron untuk pergi besok malam. Keesokan harinya, Sandy dan Aaron pergi ke sebuah klub. Sementara anak-anak Sandy dijaga oleh Daphne. Di situ Aaron bertemu mantan istrinya, tapi dia mengacuhkannya. Sombong banget bang, mentang-mentang udah mantan, hehehe. Dari klub, Sandy dan Aaron sangat menikmatinya. Saat Sandy pulang dari klub, ternyata Daphne lagi asik nonton TV. Daphne bergurau kalau Sandy dan Aaron akan menginap di hotel. Di situ Sandy berterima kasih kepada Daphne karena telah menjaga anak-anaknya. Tapi ternyata Aaron sembunyi di samping pintu. Dan ketika Daphne pulang, Aaron masuk lalu mereka melakukan enak-enak di situ. Saat lagi asik enak-enak, tiba-tiba anak Sandy datang dan membuat mereka terkejut. Aduh, bocil ganggu banget sih, udah nanggung padahal tuh. Anaknya pun bertanya pada Aaron, apakah kamu memancing ibuku? Kemudian mereka pergi ke rumah orang tua Aaron untuk merayakan ulang tahun Aaron yang ke-25. Di sini Aaron juga memperkenalkan Sandy dan anak-anaknya. Saat kembali ke apartemen, anak-anak Sandy berpikiran kalau Aaron sekarang sudah menjadi anggota keluarganya. Di situ Sandy meminta Aaron untuk menginap. Scene berpindah saat Sandy dan teman-temannya sedang menunggu kedatangan Aaron di sebuah restoran. Di sini Aaron sedikit menjadi bahan obrolan ya, karena umurnya yang terpaut jauh dengan Sandy. Tapi dia tidak menanggapinya dengan serius. Pokoknya yang namanya cinta nggak pandang usia ya guys. Di perjalanan pulang, Sandy terlihat ragu dengan hubungan yang sedang mereka jalani. Tapi mereka sepakat untuk menjalaninya saja dulu. Tiba-tiba terjadi sedikit masalah karena ternyata Sandy hamil. Tapi ternyata Aaron malah senang karena memang itu yang ia inginkan. Sandy pun sangat senang mendengar itu. Beberapa hari kemudian mereka pergi ke dokter kandungan untuk memeriksakan kehamilan Sandy. Tapi ternyata embrio dalam kandungan Sandy tidak berada di tempat yang seharusnya. Di perjalanan pulang, mereka sedikit beradu mulut. Sandy berpikiran kalau hubungannya terlalu konyol karena menjalin hubungan dengan baby sister anaknya. Tapi tidak dengan Aaron. Aaron menerima apa adanya walaupun usia mereka terpaut jauh. Dia berpikir kalau semua ini masih bisa untuk dipertahankan. Tapi tidak dengan Sandy. Dia masih punya anak yang harus dia nafkahi. Akhirnya hubungan mereka berakhir di sini. Dan Sandy pergi meninggalkan Aaron. Hari-hari berganti, Aaron sekarang bekerja di sebuah perkantoran dan juga Sandy yang masih disibukkan dengan pekerjaannya di kantor dan mengurus anak-anaknya. Suatu ketika, Aaron berhenti bekerja dan memilih untuk berkeliling dunia. Dalam perjalanannya, Aaron mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman dan pelajaran hidup. Dia terlihat sangat bahagia menjalaninya. Dan Sandy yang berprestasi di tempat kerjanya, akhirnya dia menjadi news anchor di situ. 5 tahun kemudian Aaron kembali ke New York dan bekerja sebagai tour guide museum bagi anak-anak. Di sisi lain terlihat Sandy bersama anak-anaknya dan Laura yang merupakan atasan di tempat kerjanya sedang merayakan promosi yang baru saja Sandy dapatkan. Saat hendak ke toilet, tidak disangka Sandy bertemu Aaron yang juga lagi di situ. Dia bersama orang tuanya dan juga anak angkat Aaron dari Bangladesh. Mereka terkejut. Di situ ada sedikit obrolan. Aaron juga memperkenalkan anaknya pada Sandy. Lalu Sandy mengajak Aaron untuk makan bersama di mejanya. Aaron terlihat sangat senang bertemu kembali dengan anak-anak Sandy. Laura yang melihat hal itu berpikir kalau ada hal-hal baik yang akan terjadi. Dan benar saja.
Di akhir film, terlihat mereka yang bahagia bisa bertemu lagi. Wah wah wah, so sweet banget ya ceritanya. Akhirnya walaupun banyak perbedaan di antara mereka, tapi mereka tetap bisa bersama lagi. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, boleh banget ya klik tombol like. Dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.